Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cahyaningsi. I'm student at Stage Islamic Maulana Malik Ibrahim Malam, and I'm from C class. Okay, especially in my previous video, I would like to share you and explain you about the semantic rules such as valency 0, valency 1, and valency 2. Okay, next guys. Okay, the first is I want to remind you about the definition of semantic rules. Semantic rules is the underlying relationship that a participant has with the main verb in a clause discussion. Semantic rule is the actual role a participant plays in some real or imagined situation apart from the linguistic encoding of those situation. Okay. Just a little bit explanation about this semantic rules such as actor, affecting, agent, effect, place, anthem. This is semantic rules. Okay. Next to the definition of valency. Valency is an account of the number of arguments that a predicate has is called the valency of that predicate. Valency theory is a description of the semantic potential of predicates in terms of the number and types of argument which might occur with them. The valency may vary from 0, 1, and 2. Okay, next. Okay, the first one is valency 0. Oke, valensi itu adalah kesanggupan predikat untuk disertai oleh penyerta lain atau nomina. Dalam suatu kalimat, valensi adalah kemampuan yang dimiliki suatu verba untuk berhubungan dengan argumen tertentu yang memenuhi fungsi semantis tertentu di dalam kalimat. Jadi, jadi lanjut ke bagian dari valensi. Itu ada valensi 0. Valensi 0 ini tidak memiliki peserta atau argumen. Jadi predikat yang tidak didahului atau diikuti oleh argumen lain, it's referred to the predicate that has no particular subject. For example, it's snowing. The first sentence is in the group above has the verbs know and the subject is it. But it doesn't name anything. Jadi it sini tuh tidak refer kemana. Jadi it itu nggak modifying kemana gitu. The sentence has a subject because English requires a subject, but this subject does not correspond to anything in the underlying proposition. We say that no is a zero argument verb. Other zero argument verb are seen in the following. It's raining. Jadi bahasa ini membutuhkan kehadiran dengan kata kerja cuaca seperti hujan, salju, dan lain-lain, tapi itu tidak mengacu pada apapun. Kata kerja ini jadi ketika menyatakan kondisi cuaca, seseorang cukup mengatakan hujan, panas, atau dingin tanpa menambahkan keterangan tempat atau waktu atau adverbial lainnya. Kata kerja seperti ini merupakan predikat yang bervalusi 0 atau kosong. Nah, contoh lain adalah it's raining, it's select, it has been thundering, it's windy, it was raining.
Okay, next to valency 1. One argument predicate contains a verb that has a subject but no object, which means it's an intransitive verb. The argument contains a subject and a predicate. In the roles of actor, as action, fact with event, them with description, and them with identify. Kalimat pada My Brother's Nurse memiliki kata kerja menegur dan subjek my brother. Banyak kata kerja seperti itu memiliki subjek tetapi tidak memiliki objek. Mereka kata kerjanya itu berbentuk intransitif atau dalam terminologi disebut sebagai predikat dengan satu argumen. Nah, kata kerja satu argumen itu ada yang lainnya, ada the dog is sleeping, Larry lodged, the earth rotates, grandfather died, and volcano erupted. Contoh lain dari kata kerja satu argumen adalah sebagai berikut: tertawa, bersenandung, menggigil, menangis, bekerja, sekarang mari kita pertimbangkan tidur, peran atau Nah, dalam poin 16-18 predikatnya tidur, tertawa, dan memutar. Tindakan ekspresi mereka ini memberitahu apa yang dilakukan anjing, Larry, dan bumi. Akibatnya masing-masing argumen ini menyebutkan nama aktor yang melakukan tindakan seperti itu. Ketiga, kalimat ini atau proposi yang mereka ungkapkan memiliki komposisi ini dengan argumen yang ditunjukkan dalam bentuk singkat beralih ke kelompok kedua pada nomor 19-20. Dalam nomor 19-20 mengatakan bahwa kakek dan gunung berapi dan gua itu merupakan sesuatu dan subdingin. Next. Okay, you can see. Turning to the second group, 19 until 21, it will be possible to say that grandfather and a volcano and the cake did something, and the respective predicate tell what they did. By this predicate are not like those of the first group, the predicate died, and so on. Of the entity named by the argument and the entity named in the argument undergoes this change is affected by the structure of this group of sentence. Yes. Okay, let's do other example is number 22. This is soup is cold and then Cherry is impatient. Henrietta was rather reckless and the bottle is empty. Dalam kelompok ini predikat adalah frasa kalimat yang sifatnya itu menggambarkan entitas yang dinamai menurut subjeknya. Nah, kemudian pada kalimat Henrietta was rather reckless, mungkin saja menjadi evaluasi Henrietta karena bagaimana dia bertindak. Nah, dan terakhir di nomor 25, jika botolnya kosong yang kemudian besar merupakan hasil perubahan menjadi kosong, tapi tak satu pun dari predikat ini mengungkapkan tindakan atau perubahan yang
yang merupakan proses dinamis. Predikat di sini hanya menggambarkan keadaan yang ada. Jika mungkin membuat perbedaan di sini seperti mengubah adjektifnya seperti tinggi, berat, atau kosong adalah istilahnya objektif. Orang umumnya akan setuju apakah salah satu dari mereka bisa diterapkan secara akurat ke entitas tertentu pada waktu tertentu. Tidak sabar, ceroboh, pintar, bijaksana, cantik, melelahkan, melibatkan evaluasi subjektif. Mereka digunakan ketika orang menganggap kualitas atau karakteristik entitas dan orang lain maupun setuju atau tidak. Subjek dari setiap kalimat hanyalah topik atau tema yang bisa dikatakan struktur. Demikian pula ekspresi pengarah yang muncul setelah bentuk dari predikat satu argumen. Contohnya itu, this man is carpenter, dextrose and fructose are sugar, Eddie extant in the village, idiot, Cora and Willis are the class reader. Jadi setiap kalimat pada kelompok ini memiliki ekspresi pengarah sebagai predikat. Predikat dalam beberapa cara memberikan identitas untuk entitas tersebut. Dinamai menurut subjek sebagai sebagai satu atau lebih dari jenis seperti tukang kayu dan gula, atau sebagai salah satunya yang sejenis orang bodoh desa, kelas pemimpin. Jadi ini masih dalam satu circle. Misalnya tukang kayu, gula ini kan masih dalam circle-nya petani, sedangkan yang orang bodoh ini adalah status sosial. Oke guys, next to the valency two. The definition of valency two is the sentence having subject and object both are known to express some action by one entity which affects another entity. The first argument denotes an agent and the second argument names the entity affect. For example, Chris is making an omelette. Our next sentence are about neither action nor affecting. The predicate merely acts as the link between one argument, them, and another argument is associate. The predicate is a linking or relational predicate. Oke. Contohnya, jadi kebanyakan dari kata kerja itu mengambil subjek dan objek. Mereka adalah predikatnya yang memiliki dua argumen. Salah satunya adalah kata make. Jadi kita di sini menjelaskan kalimat ini ya, Chris sedang membuat telur dadar. Jadi make itu dibutuhkan dan digunakan. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan Chris sedang membuat atau saya perlu. Jadi kita harus bilang kalau misalnya dia tuh lagi buat apa, jadi harus jelas. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, next. Most verbs
take a subject and an object. There are two argument predicates. One of them is make, illustrate in sentence number 9 above. Other example are need and use. We can simply say Chris is making or I need it or so huge a statement which makes must contain a mention. Okay, for example, the cat killed a rat, broke the window, bird hit Harry. Jadi pada kalimat the cat killed a rat and broke the window and the last bird hit Harry mengungkapkan beberapa tindakan oleh satu entitas pastinya yang mempengaruhi entitas lainnya. Argumen pertama menunjukkan agen dan argumen kedua menyebutkan entitas yang terpengaruh. Jadi, seorang agen ini terlibat dalam suatu tindakan yang berdampak pada orang lain. Entitas atau ini seorang aktor di sisi lain terlibat dalam beberapa tindakan, misalnya berlari, yang tidak memiliki efek yang diperlukan pada orang lain. Nah, kemudian di samping ini kan ada nomor 34, 35 dan 36. Di sini ada the cat dug a hole. Chris is making an omelette. Picasso create a masterpiece. Nah, jadi predikat dari kalimat ketiga ini juga mengekspres predikat dari kalimat number 34 until 36 ada perbedaan. Kucing tidak hanya itu mempengaruhi lubang atau kulis telur dadar atau Picasso sebuah mahakarya itu whole, omelette, dan masterpiece adalah hasil atau efek dari aksi tersebut. Mereka muncul karena tindakan tersebut. Okay, next, Jenny crossed the street, Fiona entered the room, Simon climbed a tree. Nah, dalam predikat ini mengekspresikan beberapa tindakan yang dilakukan oleh seseorang aktor dan tindakan tersebut melibatkan gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi memerlukan beberapa. Okay, the next group of sentence does not express any action. They tell how one entity affects or fails to affect another entity. Number 40, the decision surprised us all. You are disturbing everybody. The comedian didn't impress the audience. Jadi kelompok kalimat berikutnya itu tidak mengungkapkan tindakan apapun. Mereka sebagaimana satu entitas yang mempengaruhi atau gagal memenuhi entitas lain. Contohnya itu ya, keputusan itu mengejutkan kami semua. Jadi sesuatu yang bisa dibilang sudah menjadi rencana dan strategi itu di sini menunjukkan entitas yang mempengaruhi atau gagal atau mempengaruhi rasa ketidakberhasilan. Jadi seperti itu. Okay, next, in number 43, Oliver was envious of this brother
Oliver and Fit, his brother. The component of 43 number until 45 have the same semantic rules, but the order in which they occur in this English sentence is the reverse. If Oliver envies or loves or hates or admires his brother, it is Oliver who is affected by this emotion. Is the brother is affected by Oliver's envy. A different sentence is needed to communication. Jadi pada nomor 43 until 45 have role semantic, dimana semuanya itu sama, tapi untuk kemunculannya dalam kalimat bahasa Inggrisnya adalah kebalikannya. Jika Oliver ini iri atau mencintai atau membenci, ya seperti itulah kalimat itu diperlukan untuk mengkomunikasikan fakta ini, karena sifat tidak boleh memiliki ekspresi pengarah yang mengikuti secara langsung. Okay, next, an adjective cannot have a referring expression following directly. There must be a preposition between adjective and noun phrase. We consider the combination of adjective plus preposition a compound adjective that takes the object. A two-argument adjective, some two-argument adjective appear in the next sentence. And the first one is, I'm afraid of the dog. We were not aware of the accident. Are you curious about? They also express a verb, and the verb is in subject preposition. Jadi kalimat berbeda diperlukan untuk mengkomunikasi fakta ini. Kata sifat tidak boleh memiliki ekspresi pengarah yang mengikuti secara langsung. Jadi harus ada preposisi antara kata sifat dan kata benda. Jadi sama-sama seimbang antara sifat dan preposisi, sebagai kata sifat majemuk yang mengambil objek, atau kata sifat dengan dua argumen. Berapa dua argumen kata sifat muncul di kalimat berikutnya? Seperti, saya takut anjing itu, kami tidak mengetahui kecelakaan itu, dan apakah Anda tidak penasaran tentang... Nah. Jika sudah menjelaskan pengaruh dan yang terpengaruh, pastinya pada posisi subjek, kalimat itu menjadi bukan tindakan atau mempengaruhi. Predikatnya hanya bertindak sebagai penghubung antara satu argumen tema dan tema lainnya. Okay, next. Okay. In the last of presentation, this is the last of this slide, and relation predicate may indicate the relation of the theme and its associate in speech. Jadi predikat di sini itu mengekspresikan predikat relasional yang menunjukkan hubungan tema dan rekannya di luar angkasa. Thank you for joining my explanation about the semantic rules such as valency 1, valency 2, and valency 0. Thank you, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.